Purnawirawan kalian nggak musuh bahaya. Karena kalian akan purnawirawan juga. Nggak biar saya puas. Udah. Baru kali ini saya dibuat begini. Udah ya. Udah. Udah. Udah sayang yuk. Kau kira yang pakai wing rider ini kau anggap pengkhianat? Enggak. Pelatih terbaik rider angkatan darat. Kau anggap pengkhianat? Saya marah. Udah. Ayo, sayang. Udah nggak benar doktrin sekarang ini. Semua dianggap musuh. Rakyat dianggap musuh. Purnawirawan dianggap musuh. Gaji kalian dari rakyat. Wahai Panglima TNI. Tanpa pajak rakyat, baju yang kalian pakai itu nggak berkah. Saya beritahu. Saya mantan pasukan, haram hukumnya 1 tetes. Milik prajurit saya masuk ke sini. Nah, yuk udah. Yuk. 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 Udah yuk sayang. Yuk. Saya bisa pengurai rakyat Indonesia. Tapi selama ini tak tahu ya, para perwira. Doktrin saya kepada rakyat. Sesama rakyat. Jangan sekali-sekali membenci aparat yang sedang bertugas di lapangan. Baik TNI Polri, itu doktrin saya. Tak beritahu kalian. Kenapa saya tidak bisa ketemu senior, junior, satu letting, mantan anggota, hanya karena begini? Kenapa? Seakan-akan kalau sudah pakaian seragam, rakyat adalah musuh, seperti itu. Kalau saya mau rusak bangsa ini gampang. Ada puluhan ribu perjuangan yang saya bentuk. Apalagi sipil saya latih, lebih militan. Kalau saya mau latih mereka. Tapi untuk apa? Mau ketemu senior aja susah. Ketemu satu letin susah. Ketemu junior susah. Kasihan mantan anggota. Mau ketemu saja susah. Udah yuk. Udah yuk. Tunggu dulu. Biar saya puas. Biar prajurit Cakar itu tahu. Tadinya saya kepikiran untuk bersama dengan teman-teman ahli hukum untuk mengajukan judicial review ke MK. Sampai baru 2 hari yang lalu tiba-tiba saya dapat salinan yang MK itu yang baru direvisi ya, yang 2020 Undang-Undang MK. Itu juga revisinya juga cepat dan diam-diam. Kemudian di situ saya langsung disuruh baca di pasal 59. Oh benar ternyata, percuma kita judicial review di MK. Di pasal 59 itu yang ayat 2-nya dihapus. Ya ayat 2 saya bacain ya. Jadi di ayat 2 yang dihapus itu berbunyi pasal 59 ayat 2. Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Tapi kemudian itu dihapus sehingga kalaupun menang judicial review di MK, itu saya konsultasi dengan pakar hukum, kalau menang pun di MK nggak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti itu. Jadi ini situasi yang membingungkan sebenarnya karena ini perfect sekali ya, Minerba, KPK, kemudian MK dan ada Omnibus Law, seakan kita dikunci gitu. Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya memang mendorong terus untuk Presiden keluarkan Perpu gitu ya dengan desakan yang lebih besar karena itu jalan yang paling
jangka pendek dan sangat rasional gitu ya. Paling tidak ada 4 alasan kenapa kita semua, seluruh rakyat Indonesia harus menolak dengan keras dan terus melakukan perlawanan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Alasan yang pertama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sejatinya adalah cipta investasi, bukanlah cipta kerja. Oleh karena itu undang-undang ini hanya akan memberikan karpet merah kepada para investor, investor untung, rakyat buntung. Alasan yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini bernafaskan liberalistik. Kebebasan memiliki nampak jelas di dalam semua aspek bidang. Apakah itu migas, minerba, pertanian, perikanan, pertanahan, perizinan, dan upah buruh pun dibikin murah. Akhirnya bagaimana? Para kapitalis inilah yang akan untung dan rakyat menjadi buntung. Alasan yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini bernafaskan sentralistik oligarkis. Sentralistik karena kewenangan sebagian besarnya ditarik ke pusat, dan bahayanya oligarkis. Karena kita tahu rahasia umum bahwa politik negeri ini tuh oligarkis. Para oligark, para cukong itulah yang mengendalikan politik negeri ini. Akhirnya apa? Para cukong inilah yang akan untung dan rakyat menjadi buntung. Alasan yang keempat, dan ini yang sangat penting sekali. Semua aspek yang saya sebutkan di atas tadi, itu bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liberalisme haram hukumnya dalam Islam. Kapitalisme haram hukumnya dalam Islam. Kebebasan memiliki haram hukumnya di dalam Islam. Apabila ini terus akan dilaksanakan, maka yang muncul adalah kemafsadatan, kerusakan, dan kedororan di berbagai tempat. Keberkahan Allah tidak akan datang dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya mendorong kepada kita semua, waktunya kita hentikan liberalisme dan kapitalisme di negeri ini. Dan waktunya kita tegakkan syariah Islam. Dan jangan takut dengan syariah Islam, karena syariah Islam itu akan memberikan kemaslahatan untuk seluruh alam, termasuk juga kepada manusia, muslim maupun non-muslim. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tolak, tolak, tolak. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lawan, lawan, lawan. Dan mari kita tegakkan syariah Islam untuk semuanya, muslim maupun non-muslim. Sampai jumpa. Para masyarakat Indonesia memanggil hari ini kita dalam tekanan asing, kita dalam tekanan rejim yang berpihak kepada asing. Saudara-saudaraku sekalian, kaum mahasiswa, kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, pedagang, tukang ojek, para supir angkot, mari kita bergerak. Indonesia memanggil, mari bersama-sama kita menolak Undang-Undang Omnibus Law yang akan hanya membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk, rakyat semakin miskin, sembako semakin mahal. Jangan biarkan Indonesia tertindas. Jangan biarkan Indonesia terjajah. Mari saudara-saudaraku, Indonesia memanggil kita semua. Indonesia memanggil kita untuk menyelamatkan bangsa dan negeri ini dari cengkraman-cengkraman asing dan juga kekuasaan rejim Joko Widodo. Saya Ari Poyono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama turun ke jalan dan menyuarakan penolakan Omnibus Law di seluruh Indonesia. Indonesia memanggil Anda sekalian. Indonesia memanggil kalian semua. Indonesia butuh kalian semua. Indonesia butuh kita. Indonesia butuh untuk diselamatkan. Indonesia sekali lagi harus diselamatkan. Harus diselamatkan dari kehancuran, dari segala kebusukan-kebusukan para elit politik. Saudara-saudaraku sekalian, bangsa Indonesia, mari kita bergerak. Indonesia memanggilmu. Jadi harus bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Ya. Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Buka topinya.
Siapa yang bertato angkat tangan. Ya, sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Ini contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya. Sini. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi promocora semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluar mas. Sini, sampai dari mana? 3 orang sana itu. 3 orang yang sana, sini ikut sini. Contohnya seperti ini adik-adik. Saya sangat sayang adik-adik punya intelektual yang pandai. Generasi penerus kami. Tapi kalau disusupi oleh preman-preman, yang terjadi apa? Nanti adik-adik, orang-orang seperti ini, dia akan mecahkan dulu piar kaca mobil. Kalau perlu mungkin mobilnya TNI atau mobilnya Polri. Yang terjadi apa? TNI Polri akan menjaga dan nggak sadar, salah lirik, salah sasaran, menangkap adik-adik. Itulah penyebabnya ribut. Adik-adik harus paham itu. Contoh seperti ini, Masya Allah ini, adik-adik coba berpikir. Ini jelas bukan mahasiswa. Assalamualaikum. Sama juga dengan ini rekan saya Pak Ali, Kapolres. Saya datang ke sini tadi pertama adik-adik. Kalau kami punya prinsip peluru tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Makanya kami datang ke sini sendirian. Adik-adik banyak. Saya pakai baju dinas sendiri saya pertama di sini. Tujuan apa? Karena sayang sama adik-adik sekalian. Kita sama, misinya sama. Kita sama membela rakyat semuanya. Paham ini adik-adik ya? Kalau adik-adik mau demo ke sana menyampaikan aspirasi, kami antar. Kami antar, saya Pak Kapolres akan antar. Pertemukan adik-adik dengan anggota DPR. Silakan disampaikan yang baik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang bertanggung jawab. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan semuanya. Setuju? Sekarang saya minta semua berdiri, kita nyanyikan Padamu Negeri. Ayo berdiri. Terima kasih Pak udah memberikan rasa aman Pak. Nanti kita bicara. Hidup Pasis! Nanti kita bicara. Bapak Gubernur, Terima kasih Bapak Gubernur dari kami. Rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Gubernur dari kami. duduk, jangan ada bicara dulu. Siap, komandan. Duduk dulu. Nanti tertib. Siap. Satu komando. Geser. Duduk. Oke. Siapa yang mau bicara tadi? Siapa? Dengarkan. Oke teman-teman tenang. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ramadan Loilatu. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya adalah Ketua BEM FISIP Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya dan teman-teman dari pagi sampai malam kemudian tetap kokoh berada pada pergerakan ini untuk kemudian menuntut apa yang kemudian menjadi keresahan bagi seluruh rakyat Indonesia, betul?
di hadapan Bapak Gubernur Hari Baswedan yang sungguh saya hormati, di beberapa provinsi di Indonesia, masing-masing gubernur telah menyatakan sikap untuk kemudian menolak undang-undang Omnibus Law, betul? Betul! Dan saya pikir Bapak menggunakan media sosial dan Bapak bisa mengakses informasi tersebut. Betul! Ada gubernur Maluku yang kemudian dengan menyatakan sikap bahwa menolak undang-undang Omnibus Law, maka permintaan kami sebelum kami pulang, Bapak Anies Baswedan di hadapan kami sebagai mahasiswa, sebagai representasi masyarakat Indonesia, untuk kemudian menyatakan sikap agar kemudian menolak undang-undang Omnibus Law yang kemudian disahkan oleh Dewan Pengusaha Rakyat, betul? Maka statement penting dari Bapak Anies Baswedan sungguh kami harapkan malam ini, agar kemudian kami pulang dengan hati yang tenang, kami bisa tidur, kami bisa kemudian beraktivitas dengan baik, betul? Apalagi COVID-19 ini begitu berdampak pada perekonomian nasional kita, betul? Maka saya sampaikan statement Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada malam hari ini kami sangat butuhkan. Kami kemudian berharap bahwa Bapak Anies Baswedan merasakan penderitaan kami, merasakan penderitaan seluruh masyarakat Indonesia, betul? Untuk itu kami menunggu dengan hormat. Jam 9.30 ini saya dan tim medis Maharani Peduli sekarang berada di depan Majelis Kuitang ya. Ini warga udah keluar semua karena polisi mulai menyerang ke pemukiman ya. Ini ambulansnya Maharani Peduli standby di sini untuk jalur evakuasi. Kalau ada yang terluka langsung kita siap bawa lari, dan kita siap 3 unit kendaraan di sini. Ada ekstril, ada pinky kita di depan dan ambulans. Karena arena tempurnya di depan ya, arena tempurnya di depan sana. Jadi ini area yang di sini area evakuasi. Kita standby di sini untuk memberikan pertolongan buat para korban Unras. Ini juga standby untuk evakuasi. Itu ambulans kita juga standby untuk evakuasi. Demikian ya laporan terkini dari Majelis Kuitang. Kita masih standby posisi di sini karena masih terus terjadi tembakan di depan. Gas! Kalau ku pandang gedung DPR yang jauh di sana, sayup terdengar kalau rapatnya tidur semua. Bagaimana nasib kami rakyat Indonesia kalau tersentuh alunan janji, ternyata janji palsu. Wahai para DPR yang terhormat, tolonglah semuanya pada tobat. Sebelum mungkar nangkir turun dan kalian kena azab, jangan terlena oleh dunia yang hanya sementara. Jangan terlena dengan dunia yang hanya sementara. Bukalah mata, lihat jendela, demo di mana-mana. Yuk, demo semangat, bismillah, semangat.